Saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru ketika pintar saja tidak cukup? Malah kemarin saya menayangkan dalam video saya sebelumnya, orang pintar tapi sadis. Dua orang yang mempunyai kemampuan intelek sangat hebat, bagus. Leli Ati ini lolos dalam program bidik misi. Ini artinya bahwa dia memang anak-anak terpilih yang mempunyai kemampuan intelek bagus, tapi ekonomi orang tua lemah. Dan setelah ditelusuri memang demikian. Tetapi sesungguhnya pada waktu si Leli Ati ini kuliah, teman-temannya memberi kesaksian anak ini cukup pandai, cukup kritis, bahkan pernah menjadi ketua panitia raya di UI. Dan ketika di sekolah menengah, anak ini juga sangat santun, dia memakai hijab. Sementara Reinhard Sinaga ketika dia SMA juga anak yang kategori anak baik, tidak pernah membuat masalah. Tetapi apa yang terjadi sehingga mereka melakukan sebuah tindakan yang sangat sadis? Ini yang menjadi pekerjaan rumah yang harus kita carikan jalan keluar. Bukan maksud saya menghakimi dua orang ini, tetapi dari peristiwa ini kita bisa bercermin bahwa ada sesuatu yang memang kurang harus kita perbaiki di dalam sistem pendidikan, baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Tentu yang bertanggung jawab seperti kemarin saya sampaikan adalah 3, yaitu keluarga, sekolah, dan pemerintah. Tetapi sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum saya men-sharingkan ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Menurut saya, si Leli Ati dan Reinhard Sinaga mempunyai kecerdasan intelektual yang bagus, tetapi bertindak sadis karena 3 hal ini. Pertama, tidak dibiasakannya melakukan sebuah refleksi. Refleksi itu adalah bertanya diri, mencari makna hidup di setiap peristiwa, di setiap kejadian yang dialami. Di dalam setiap kekurangan, keterbatasan, kemiskinannya. Kalau orang mempunyai kemampuan refleksi, dia akan menemukan sebuah makna bahwa ini harus dilakukan dengan usaha keras dan belajar menjadi lebih baik dan selalu bermakna untuk kebaikan orang lain. Reinhard Sinaga, ketika kelimpahan uang pun ketika dia mampu merefleksikan, maka uang ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kualitas hidup orang lain. Jadi ketiadaan kebiasaan refleksi mencari makna hidup inilah yang seringkali mengeliminasi, menghilangkan rasa kemanusiaan, rasa cinta kasih, rasa tanggung jawab, rasa kasih sayang seseorang. Dan orang seperti ini susah sekali untuk bersyukur. Maka dalam situasi apapun, anak-anak kita harus kita ajari untuk bersyukur, mampu melihat hal yang positif di tengah segala keterbatasan yang dialami. Dan yang kedua adalah tanggung jawab. Menggunakan fasilitas yang ada untuk tanggung jawab dengan rasa tanggung jawab. Si Leli Ati melakukan mutilasi itu belajar dari YouTube. Si Reinhard Sinaga melakukan tindakan itu dan direkam. Lihatlah bahwa fasilitas teknologi kemajuan yang ada digunakan untuk hal-hal yang negatif. Karena yang pertama tadi. Dan yang ketiga, saudara, kritis terhadap pengaruh dari luar, pengaruh orang lain ataupun pengaruh teknologi. Saat ini pengaruh dari luar itu begitu kuat, masuk menginvasi di dalam diri anak-anak. Dan kita tidak tahu persis apa yang masuk karena anak dengan mudah bisa membuka smartphone. Maka mengajarkan kepada anak-anak kritis terhadap hal-hal yang ada di luar dirinya, yang masuk ke dalam dirinya, itu amat sangat penting, saudara. Ibunya Leli Ati mengatakan Ati berubah menjadi seperti itu setelah ketemu dengan seseorang yang bernama Jamaluddin. Nah, siapapun bisa menemui anak kita melalui media sosial, melalui internet. Tetapi kita bisa membangun sebuah filter dengan cara apa? Mengajarkan kepada anak-anak untuk kritis. Beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa terjadi radikalisme melalui apa?
melalui media sosial, melalui internet. Banyak anak-anak muda yang dimasuki ideologi radikalisme yang membunuh orang lain. Dan mungkin mungkin Reinhard Sinaga ini juga tidak kritis terhadap ideologi yang masuk ke dalam dirinya, yaitu ideologi kebebasan. Buktinya ketika staf KBRI mendatangi dia, staf KBRI mengatakan si Reinhard tampak biasa-biasa saja, tidak ada rasa penyesalan. Dia mengatakan, toh saya lakukan suka sama suka. Lihatlah, sebuah aliran ideologi yang menyemangati hidupnya. Dan ideologi ini masuk ke dalam diri seseorang berbagai macam caranya. Cara yang paling efektif, yang tidak diketahui oleh guru dan orang tua adalah melalui internet, sosial media. Dan kita bisa membuat filter dengan cara sebagai berikut. 1. Setiap pembelajaran, akhir pembelajaran, guru hendaknya memberikan ruang refleksi kepada anak-anak. Apa makna manfaat kita mempelajari topik ini itu harus disampaikan dan anak diajak untuk sampai kepada maknanya sehingga terjadi konektivitas antara yang dipelajari dengan hidup nyata. Lalu yang kedua, orang tua dan guru mengajak anak untuk apa? Untuk mengolah emosinya. Emosi orang tua, ya saya bilang. Emosi guru. Artinya begini, jangan setiap kali anak itu kita tuntut untuk mendengarkan kita, lalu kita tidak mau mendengarkan anak. Kita balik, mari kita olah emosi kita untuk mau mendengarkan mereka. Mereka butuh didengarkan. Bukan mereka kita tuntut mendengarkan kita, dan mendengarkan kita, memahami kita. Mari saat ini kita memahami mereka. Menuntut diri kita mendengarkan mereka, memahami mereka. Lalu yang ketiga, kita tingkatkan relasi kedekatan kita dengan anak-anak kita. Caranya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Dan yang terakhir tentu adalah dengan doa. Kita selalu bawa anak-anak kita dalam doa. Saya selalu berusaha membawa anak-anak saya, murid-murid saya, teman-teman guru di dalam doa. Karena apa? Melalui pekerjaan pengajaran yang kita lakukan, Tuhan membentuk diri anak kita. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf jika sharing saya untuk hal-hal tertentu kurang berkenan. Tapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi di luar diri kita, bukan supaya kita menghakimi, itu menjadi sebuah cerminan, supaya apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih.